Tim Inafis Polda Sumatera Barat melakukan olah tempat kejadian perkara penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan untuk mengungkap motif peristiwa tersebut. Olah TKP dilakukan di parkiran Mako Polres Solok Selatan, tempat di mana pelaku AKP Dadang Iskandar menembak korban. Di TKP petugas menemukan 2 selongsong peluru yang digunakan pelaku. Sebelumnya, Polda Sumbar juga mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa mobil serta senjata api yang digunakan pelaku untuk menembak korban. Jumat dini hari, Kabaks Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang merupakan pelaku penembakan menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat. Sebelumnya, polisi sempat memburu pelaku yang diduga bersembunyi di Kabupaten Solok Selatan. Propam Sumatera Barat sudah memeriksa 5 orang dalam kasus ini. Sementara terkait motif, Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menyebut masih diselidiki. Termasuk ada tidaknya kaitan dengan penyelidikan kasus tambang ilegal yang sedang ditangani Polres Solok Selatan. Meski begitu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membantah adanya konflik internal terkait penyelidikan. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Ya, saya kira bukan masalah konflik internal ya. Proses sedang didalami, Propam sedang kita turunkan. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas tegas meminta polisi tak hanya fokus mengungkap motif kasus penembakan. Komisioner Kompolnas Khairul Anam mendorong Polda Sumbar menyelidiki keterkaitan penertiban tambang liar galian C dan mengungkap siapa saja aktor yang terlibat. Kami berharap ya kepada Polda tidak hanya berhenti di kasus penembakannya, tapi apa di balik itu semua, termasuk kalau ada aktor-aktor lain ya di balik peristiwa ini yang terkait galian C tersebut, itu juga harus diusut tuntas gitu. Karena secara esensi ini adalah, kalau ini betul ya, secara esensi ini adalah menghalang-halangi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sendiri. Setelah proses visum, jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, AKP Rianto Ulil Asar, dipulangkan ke kampung halamannya di Makassar. Sebelum pemberangkatan, jenazah dilepas dengan upacara kedinasan yang dihadiri kerabat dan perwakilan pihak keluarga korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, peristiwa polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat mengejutkan publik. Apalagi penembakan diduga terkait masalah tambang yang tengah diselidiki Polres Solok Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aparat hukum justru menjadi pelaku tindak kriminal? Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada paman dari Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansor yang menjadi korban penembakan, yakni Pak Ruben Lewi, dan juga kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat pagi Bapak-Bapak, selamat pagi Pak Ruben, selamat pagi Prof. Adrianus. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Pak Ruben. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Adrianus. Sebelumnya saya ke Pak Ruben dulu. Pak Ruben, kami menyampaikan ungkapan bela sungkawa tentunya apa yang terjadi kepada ponakan Anda. Pak Ruben, sebelum peristiwa ini terjadi, apakah korban pernah bercerita soal kasus tambang yang sedang ditangani? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas simpatinya. Kami sangat berduka dan kami sangat berterima kasih karena kasus ini bisa diliput ya. Kami berharap bisa dikawal ke depannya. Dan berbicara tentang ponakan kami, Rian ini, sosok Rian ini sebenarnya sangat dekat dengan keluarga, terutama kepada ibunya ya, karena ayah beliau sudah almarhum. Dan sebagai anak yang dekat dengan orang tua, beliau memang sering curhat ya tentang apa saja. Karena memang di keluarga besar kami itu kedekatannya memang sangat dekat.
Dan beliau ini memang banyak curhat ya kepada mamanya tentang pekerjaannya, dan saya pikir ini wajar ya sebagai anak kepada ibunya. Dan tentunya juga curhatannya ini juga terkait dengan pekerjaannya yang memang sangat berat. Tetapi detail curhatan itu ya hanya mamanya yang tahu, tetapi memang beliau sering curhat tentang bagaimana tanggung jawabnya yang demikian besar. Dan kami bisa sangat memahami akan curhatan ini karena memang anak kami Rian ini, ponakan kami ini memang kami didik dengan sangat jujur, dan beliau itu punya karakter yang luar biasa. Jadi ketika kita melihat kondisi yang ada di Indonesia dengan karakternya dia, ya sangat masuk akal kalau itu menjadi beban berat buat dia. Dan dia sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, beliau sering curhat kepada mamanya, seperti itu. Oke, sering curhat, terbuka. Jadi memang Rian ini sangat dekat dengan orang tuanya. Ya, sering cerita soal tugasnya sangat berat di institusi kepolisian. Pak Ruben, informasinya korban juga pernah minta izin ke ibunya untuk keluar dari institusi kepolisian. Korban cerita juga kah alasan dia ingin keluar karena apa? Lalu apa yang sebenarnya ingin dia lakukan begitu ketika kalau misalnya ia bisa keluar dari institusi kepolisian? Iya, mungkin curhatan itu timbul karena beban berat ya yang dia alami. Dan saya pikir itu wajar karena beliau ini sangat sayang sama mamanya, dan kepada siapa lagi dia harus curhat karena ayahnya sudah tidak ada. Jadi beliau memang curhat tentang beratnya pekerjaannya itu, tetapi detail dari curhatan itu tentang bagaimana dia mau keluar itu mamanya yang tahu. Tetapi memang informasi bahwa dia curhat dan dia merasa terbeban itu memang ada. Tapi sejauh mana kami belum terlalu tahu kecuali mamanya. Cuma memang kami agak kesulitan karena kakak kami itu dalam kondisi shock sekarang. Tetapi kami juga tetap akan berbagi jika memang ada informasi yang lebih detail tentang itu. Yang jelas kami sangat bangga dengan ponakan kami ini karena ponakan kami ini sangat baik ke semua orang, di keluarga juga baik, dan kami juga sangat bangga dengan ponakan kami ini karena selalu dekat dengan keluarga, terutama mamanya. Anak ini benar-benar menurut kami sangat berbakti buat orang tua. Pak Ruben, tentu keluarga juga tidak mengharapkan, bahkan juga mungkin tidak menduga bahwa peristiwa ini bisa terjadi kepada AKP Rian, kepada almarhum. Lalu apa sebetulnya tuntutan dari keluarga setelah mengetahui ternyata Rian ini menjadi korban dari kasus polisi tembak polisi? Iya, sejujurnya kami harus katakan ini sangat shock ya. Bahkan saya sebagai omnya itu butuh berjam-jam untuk bisa menenangkan diri ya. Karena saya merasa ini kenyataan yang sangat sulit kami terima gitu loh. Jadi harapan kami ya, kami pengen Indonesia bisa belajar dari pengalaman ini. Keluarga berharap bahwa kepergian anak ponakan kami ini bisa menjadi pelajaran yang berharga buat Indonesia ya. Karena dengan kejadian ini mata kita terbuka, ada sesuatu yang perlu diubah. Bayangkan ya, seorang anak bangsa yang punya kejujuran harus meregang nyawa hanya karena dia mempertahankan kejujurannya. Ini sesuatu yang sangat mengerikan buat kami, dan tentu juga ini karena ini era global di mana ditonton semua orang. Saya berharap dan keluarga berharap sangat ya kasus ini dikawal sehingga keadilan benar-benar bisa ditegakkan dan kita semua bisa belajar dari pengalaman ini. Kami berharap pengalaman ini tidak terulang lagi. Cukup satu, jangan lagi ada yang lain. Oke, ada keinginan Pak untuk tuntutan apa yang bisa dikenakan kepada pelaku? Ya, kami dari keluarga besar tetap mempercayakan kepada kepolisian, tetapi kami juga berharap kepada masyarakat seluruh Indonesia, juga media untuk mendukung, mengawal kasus ini sehingga kasus ini benar-benar bisa terang benderang, ya bisa menegakkan keadilan sehingga bisa menjadi pelajaran yang berharga buat semua orang. Karena kami juga perlu akui bahwa masalah ini masih bergulir dan akan terus bergulir sehingga kebenaran itu akan nampak dengan nyata, dan kami berharap bisa dikawal karena hanya pengawalan yang tulus dari masyarakat, dari media, dan dari kita semua sehingga ini kasus ini bisa terselesaikan dengan baik. Oke, saya ke Pak Adrianus. Prof, polisi tembak polisi ini diduga terkait dengan kasus tambang. Apa yang bisa Anda analisa dari peristiwa ini?
Eh, Analisa yang paling baik yang bisa kita lakukan terkait dengan kasus seperti ini adalah memakai perspektif budaya kepolisian. Jadi kalau tadi saya menggarisbawahi apa dikatakan oleh Pak Leon soal tekanan, maka tekanan itu mesti dibaca dalam konteks budaya polisi gitu. Tentu bagi kita yang orang luar apa sih tekanannya gitu. Tapi bagi sesama polisi, maka tekanannya bisa datang dari sesama teman, ya sesama lifting ya, mengandalkan pada kesejawatannya, pertemanannya untuk misalnya agar jangan meneruskan kasus karena dia teman saya misalnya. Ada juga tekanan datang dari orang yang dengan jabatan atau pangkat lebih tinggi. Nah ini biasanya intervensinya keras ini ya, membuat lalu siapapun akan berhitung. Karena begitu dia menolak, maka kemungkinan jabatannya bisa terancam, bisa dimutasi dan seterusnya. Nah pada kasus AKP Dadang ini, kelihatannya karena keduanya kan sama-sama pangkat ya, sama-sama AKP gitu. Tapi ada yang beda di antara keduanya adalah satu polisi yang sudah berusia senior, satu polisi muda. Bahkan boleh dibilang, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Leon, polisi yang memiliki masa depan cemerlang, masa depan yang masih panjang begitu. Ini lalu kemudian biasanya menimbulkan semacam kecemburuan, lalu kemudian ada situasi di mana kamu kok nggak mandang saya, lalu kamu kok seperti anak muda yang tak tahu diuntung, dan begitulah retorikanya yang lalu kemudian bisa menghasilkan satu kekerasan. Pada umumnya, sekali lagi dengan konteks budaya kepolisian, pada umumnya semua polisi akan berhenti pada titik di mana kemudian lalu pendekatan dinas kemudian dikedepankan ya. Sekali lagi karena mereka umumnya tidak berani ya mengedepankan soal keluarga, soal budaya di atas soal dinas. Tapi ada kalanya pada orang-orang dengan perilaku ekstrim seperti hanya pelaku kemudian malah berakhir dengan penembakan terhadap sejawatnya sendiri. Demikian, Mbak. Ya, tekanan secara internal, kecemburuan ini bisa menimbulkan orang bisa berbuat kekerasan. Nah, Prof, korban dan pelaku ini kan disebut bertemu saat pelaku tambang ilegal di Solok Selatan ini tengah diperiksa dan ada dugaan urusan backing-membackingi di sini. Apakah rasa takut perbuatan akan ketahuan ini bisa mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminal? Bisa begitu, tapi juga bisa dan lebih mungkin terjadi adalah bahwa orang yang ditangkap oleh korban adalah temannya atau mungkin juga orang yang sudah memberikan sesuatu kepada pelaku ya, sehingga kemudian ada hutang budi, ada rasa nggak enak, atau mungkin juga seperti yang dikatakan oleh Mbak bahwa si pelaku juga memiliki kepentingan di situ ya, mungkin juga karena ada modal juga di situ gitu ya. Makanya yang jelas bahwa ketika dia menghampiri korban, dia sudah dalam situasi yang sudah personal melihatnya. Apalagi ketika korban menghadapinya mungkin dengan pendekatan dinas, dingin ya, formal ya, maka lalu kemudian segera si pelaku melihatnya sebagai musuh ya, gelap mata, dan tadi melihatnya sebagai pihak yang harus dihabisi ya. Jadi sudah hilang ya pendekatan keluarga tadi, sebab di atas semuanya di Polri ini kan pendekatannya pendekatan keluarga kan, adik asuh, kakak asuh, abang asuh dan seterusnya, dan itu umumnya mampu meredam juga ya berbagai tekanan-tekanan tersebut. Makanya misalnya walaupun banyak anggota Polri mengalami tekanan dalam rangka tugasnya, hampir semuanya mampu meredam, dengan kata lain tidak kemudian lalu jadi sakit jiwa, tidak sehat mental dan seterusnya. Nah, tetapi ada juga yang kemudian lalu kalap sebagaimana yang terjadi pada kasus pelaku yakni AKP Dadang. Demikian. Oke. Saya mau ke pihak keluarga dulu, Pak Ruben. Ini tadi menarik soal bagaimana adanya tekanan maupun juga adanya dugaan kecemburuan begitu dari pelaku. Nah, Pak Ruben, dari korban atau AKP Rianto ini apakah pernah bercerita tentang tekanannya itu sebesar apa sih begitu ketika dia bekerja sebagai polisi? Karena kan tadi dikatakan bahwa AKP Rian ini masih muda tapi punya karir yang nanti bisa cemerlang begitu, kemudian juga sudah punya jabatan. Seperti apa, Pak Ruben? Iya, memang anak Rian ini sering curhat ke mamanya tentang beratnya beban pekerjaannya. Dan itu memang dari caranya dia curhat ya, dari pengakuan mamanya, memang ini masalahnya berat ya. Cuman seberat apa kita juga tidak bisa tahu ya, karena kan yang namanya berat itu relatif ya untuk setiap pribadi. Tetapi yang bisa kami tangkap bahwa dengan kejujuran anak kami ini, ponakan kami ini, itu memang cukup sangat berat ya. Jika kita melihat kondisi seperti sekarang dan kita lihat hasilnya sekarang kan menjadi satu tragedi ya.
Dan itu yang membuat kami sadar bahwa memang apa yang selama ini dia curhatkan itu memang benar seperti itu. Cuman memang detailnya seperti apa itu hanya mamanya yang tahu. Tapi mamanya juga pernah cerita bahwa memang bebannya berat seperti itu. Jadi kami sebagai pihak keluarga yang memang dekat satu sama yang lain, kami hanya bisa mendoakan seperti itu. Tetapi memang kami benar-benar tidak menyangka kok bisa sampai terjadi seperti ini. Itulah sebabnya kami dari keluarga berharap sangat masalah ini bisa dikawal sehingga benar-benar keadilan bisa ditegakkan. Kami tidak ingin anak ponakan kami ini pergi dengan sia-sia. Karena biar maupun juga kami percaya anak kami ini kebanggaan Indonesia, sama seperti kami membanggakan Rian di keluarga besar kami. Pak Ruben, ketika bertemu dengan Rian, pernahkah tercetus atau bilang begitu sih Rian soal kakak asuh di kantor atau bagaimana situasi di kantornya? Iya, jadi Rian ini sangat profesional ya dalam bekerja. Kepada om-omnya dia bisa membatasi, kecuali kepada mama. Karena biarpun juga ya, secara manusia yang paling dekat, yang paling bisa memahami permasalahan kita yaitu mama. Seperti itu. Jadi kepada omnya, kepada adik-adiknya, kepada yang lain, Rian selalu menunjukkan keceriaan. Karena memang Rian ini sosok yang sangat, menurut saya sangat luar biasa ya. Cerdas, pribadinya bagus, interpersonalnya bagus, kemudian dia bisa menyenangkan semua orang, dia tahu membahagiakan orang. Itulah sebabnya dia mengukur ya sejauh mana curhatannya kepada omnya, kepada tante, kepada adik, dan juga kepada mamanya seperti itu. Tapi ya kami juga dapat informasi dari mamanya bahwa dia juga curhat masalah pekerjaan, dan itu membuat kami juga merasa harus mendukung dia secara moral lewat doa. Tapi kami sekali lagi tidak pernah menyangka kok bisa berujung tragedi seperti ini. Meskipun tadi catatannya adalah memang Rian ini bercerita soal bagaimana tekanan di kantornya. Prof. Adrianus, jadi kalau kita melihat apa yang terjadi, apa sebetulnya yang bisa dilakukan terutama oleh institusi kepolisian untuk bisa menyelesaikan kasus ini? Karena lagi-lagi catatannya adalah soal polisi tembak polisi ini bukan hanya terjadi satu kali. Saya tidak mau masuk ke kasus ini karena sudah cukup jelas ya terang benderang posisinya. Namun kalau kasus ini kita jadikan sebagai hikmah gitu ya, maka apa hikmahnya? Saya melihat begini. Pertama, bahwa memang polisi yang bekerja di satuan reserse itu adalah polisi yang menjalankan peran antagonis, peran polisi jahat ya, dalam arti bahwa dia menangkap orang dan pasti ada orang yang nggak suka dengan ditangkap kan, keluarganya nggak suka, komunitasnya nggak suka, maka lalu kemudian mulai melakukan tekanan-tekanan terhadap si polisi reserse ini. Demikian juga mungkin juga ada jajaran juga nggak suka karena mungkin yang ditangkap adalah temannya dan seterusnya. Jadi memang biasanya polisi yang berada di reskrim itu memang umumnya banyak dan tanda kutip musuhnya gitu ya. Nah maka ketika menghadapi situasi itu ada polisi yang bekerja di reskrim itu kemudian lalu ada yang pakai pendekatan muka badak saja ya. Yang penting saya bekerja dengan tugas tegak lurus saja gitu ya. Maka siapapun yang nggak suka, siapapun yang ngancam-ngancam, saya tegak lurus saja. Tapi ada juga yang kemudian lalu yang nggak enakan, nggak tegaan, mungkin juga karena masa kemudian nggak mau memberi bantuan pada orang lain, lalu kemudian mulai memberikan dukungan dengan kata lain, lalu kemudian tidak jadi menangkap dan seterusnya. Nah, maka ada kemungkinan apa yang dihadapi oleh AKP Dadang terhadap korban itu adalah situasi di mana AKP Dadang ini tidak berharap bahwa sejawatnya ini lalu kemudian mungkin menolak atau mungkin menangkap si pelaku tambang ini gitu ya. Jadi mungkin dalam hal ini hubungan mereka baik-baik saja, tapi kok kemudian lalu si reserse ini kok nangkep ya gitu. Jadi ini memang satu situasi yang terjadi karena masing-masing pihak menjalankan fungsinya. Sekali lagi ketika reserse menjalankan fungsinya memang banyak yang nggak senang karena tadi dia pasti menangkap orang, merampas hak orang untuk sementara gitu ya. Nah, tinggal kemudian lalu kembali lagi konteks budaya kepolisian bekerja di mana mereka sebetulnya adalah keluarga ya. Maka saya katakan bahwa pada umumnya mereka akan berhenti pada saat ketika kedinasan bekerja, formalitas bekerja, maka umumnya berhenti. Tapi tadi ada saja orang-orang yang seperti halnya pelaku yang kemudian malah naik darah, ngamuk, dan kemudian lalu melepaskan tembakan. Demikian. Ya, baik, tentu harapannya adalah kasus ini bisa menjadi pelajaran juga bagi kepolisian, bagaimana
jangan sampai ini terjadi kembali. Pak Ruben, singkat saja, dari keluarga jadi kapan jenazah akan dimakamkan, Pak? Iya, dari pihak keluarga belum menentukan, tetapi dalam waktu dekat ini, karena kami juga masih menanti kakak saya ada yang dari Kuala Lumpur, kemudian ada lagi dari Vietnam. Jadi kami menunggu keluarga bisa berkumpul, kemudian kami memutuskan. Tapi yang jelas dalam waktu dekat ini. Oke, baik, tentu Mungkin 1-2 hari ke depan. Baik, diharapkan tentunya lancar ya Pak nanti untuk pemakaman maupun juga nanti pengusutan kasusnya. Ya, terima kasih Paman dari Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansar yang merupakan korban penembakan, yakni Pak Ruben Lewi. Kemudian juga terima kasih Kriminolog Universitas Indonesia Prof. Adrianus Melale sudah bersama di Sapa Indonesia Air Pekan. Sehat selalu.